Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Susun Alta. Hari ini kita ke lahan tebu, dan ini tujuan utama kita sekarang mau ngecek perkembangan tebu setelah tebu ini sudah berumur di 3 bulan. Dan tebu ini yang tempo hari kita tanam dengan bibit yang lumayan banyak. Setiap juringnya setiap juring minimal kita pakai 2 dan maksimal kita pakai 3, dan itu rata-rata setiap juring kita pakai 3. Kalaupun ada 2 itu mungkin teman-teman pekerja kelepasan saja. Intinya tujuan dikala proses tanam saya menggunakan 3 bibit setiap juring. Kenapa saya pakai 3 bibit setiap juring? Salah satu alasannya karena ya pengen uji coba saja, uji coba untuk mengejar target hasil produksinya nanti, berapa ton kita dapat dalam luasan kita pakai ini setengah hektarnya, berapa kita dapat, dan semoga sesuai dengan harapan. Dan di kondisi 3 bulan tebu sudah seperti ini kondisinya, walaupun di daerah kami beberapa hari yang lalu sekitar 20 hari bahkan itu lebih itu tidak turun hujan. Tapi alhamdulillah hari ini walaupun ada gerimis, paling tidak 1 minggu sekali ada gerimis. Syukur-syukur waktu itu bisa turun hujan lah. Dan tebu ini PKP nya cukup lebar, yaitu kisaran 130 cm. Kenapa kita menggunakan PKP yang cukup lebar? Karena kita sudah berpengalaman di tebu dengan pola tanam sistem juring ganda. Kalau juring ganda itu jelas kan ya, 50, 50, 130 atau 140. Kita taruhlah 130. Setelah itu 50, 50, 130. Dan hasilnya memang cukup bagus untuk sistem juring ganda. Cuman kita kewalahan di proses awal pengolahan tanah, karena pembuatan juring yang juring 2 itu kan cuman jaraknya 50, jadi itu harus pakai manual. Kalau pakai mesin kita tidak bisa. Nah setelah itu baru 130 masuk juring 1 lagi, juring 2 seperti itu, dan seterusnya kita pakai manual. Walaupun pengolahan awalnya itu pembajakannya itu tetap pakai mesin kita, tapi kendala lagi di pembuatan juringan untuk juring ganda. Kalau untuk perawatan selanjutnya sama saja sih dengan tebu pada umumnya. Dan untuk menghemat waktu biar kita tidak kewalahan di proses awal, jadi saya berinisiatif untuk melakukan PKP yang cukup lebar saja. Jadi 130 setiap jarak antar juringan, dengan harapan sinar matahari lebih banyak yang masuk. Cuman kita terkendala di pengendalian rumput. Untuk pengendalian rumput yang kedua kita terlambat, jadi rumputnya sudah cukup tinggi ini. Jadi kita akan lakukan penyemprotan herbisida tentunya. Dan saya sudah 1 bulan lebih tidak kesini, jadi kaget melihat perkembangan tebu. Sudah kondisi rata-rata 4 ruas sudah di umur 3 bulan. 3 ruas sampai dengan 4 ruas itu yang ada di lokasi ini saat ini. Bagaimana cara membuat juringan atau PKP lebar ini? Ini sebenarnya sangat mudah, sama seperti pada umumnya kita pakai traktor besar. Itu setelah diolah kan dibuat juringan. Nah pada saat pembuat juringan itu biasanya alat untuk membuat juringan itu yang biasa kami pakai itu ada 3. Jadi sekaligus sekali jalan dia langsung membentuk 3 juringan. Nah itu PKP nya biasanya kalau dipakai semuanya itu kisaran di 1 meter saja.
Itu sudah saya alami di tahun sebelum-sebelumnya. Dan yang saya rasakan untuk PKP 1 meter, anakan tebu kurang banyak dan batang tebu biasanya tidak terlalu besar. Itu yang saya rasakan. Mungkin faktor sinar matahari yang kurang masuknya, sehingga kebanyakan PKP 1 meter itu hanya di pinggir yang bagus-bagus. Untuk ke tengah kadang-kadang kurang. Ya mohon maaf ya, ini pengalaman berbeda karena ini tanah tadah, berbeda dengan tanah irigasi. Kalau tanah irigasi kekurangan itu mungkin bisa diatur dengan adanya air. Nah, tahun ini kita pakai PKP 130 dengan harapan sinar matahari cukup banyak, dan ini perkembangannya. Dan ini tebu masih berumur 3 bulan, sudah seperti ini kondisinya. Menurut saya perkembangannya ini sudah cukup normal sudah perkembangan tebunya. Jadi kita hanya bagaimana ke depannya, semoga masih curah hujan masih cukup baik dan terlihat tunas tebunya lumayan cukup besar-besar.